Assalamualaikum, salam literasi. Butuh buku pada kesempatan kali ini tidak membahas satu buku secara khusus. Saya ingin ngobrolin tentang tahapan perubahan. Tahapan perubahan. Jadi ada beberapa di depan saya ada dua buku sih. Bukunya Kunto Wijaya saya pernah bahas. Ini juga pernah, Strategi Kebudayaan. Saya hanya nukil beberapa bagian dari buku ini, dan buku ini yang terkait perubahan. Tapi prolog dulu lah. Prolognya itu gini. Bicara tentang perubahan, secara umum itu kan dikenal teori itu ya, apa namanya? Tesis, antitesis, sintesis gitu ya. Tesis itu sesuatu yang diubah, status quo, yang ini yang lama itu seperti apa. Lalu antitesis itu sesuatu yang membedakan dengan yang lama. Jadi dia melawan. Nyaris-nyaris biasanya antitesisnya adalah pokoknya asal bukan tesis gitu kan. Itu antitesis dalam fase yang kedua. Nah, yang ketiganya adalah sintesis, saat terpahami bahwa ternyata menolak keseluruhan yang di sisi tesis ini pun tidak seluruhnya tepat, sehingga dibutuhkan ada sintesa. Jadi ada kolaborasi di antara tesis dan antitesis itu, makanya disebut sintesis. Kan secara umum begitu ya teori perubahan itu. Nah, ini coba tarik ke mungkin yang ini dulu lah, Strategi Kebudayaannya Van Persen. Saya pernah bahas ya, ini buku lama sekali, saya berinteraksi buku ini dari zaman sekolah menengah dulu. Di buku ini tuh ada bab tentang tahapan kebudayaan. Tahapan kebudayaan menurut Van Persen tuh ada tiga, yaitu mitos, ontologis, dan fungsional. Ya, ini mirip sama tesis, antitesis, sintesis tadi ya. Mitos itu adalah karena ini pendekatannya budaya, maka di mitos itu adalah saat si manusia sebagai subjek itu dia berada di dalam himpunan dunia sebagai objeknya. Jadi objeknya justru melingkupi subjek. Karena itu masyarakat mitos itu meyakini sesuatu di luar dirinya ya, secara transenden. Justru malah nggak transenden, maaf. Jadi imanen ya, dia terjebak dalam dunianya gitu. Itu mitos. Di mitos ini ada penyakit namanya magis. Ada beberapa orang yang menggunakan kepercayaan orang-orang yang masih meyakini kekuatan di luar dirinya itu untuk menguasai kelompok lain gitu ya. Itu makanya magis. Magis itu intervensi orang-orang yang menggunakan keyakinan orang lain. Itu di tahapan yang pertama, mitos. Kedua, ontologis. Ontologis itu adalah ontologi ya. Ontologi kan ilmu tentang ada. Jadi manusia sebagai subjek mulai berpikir tentang keberadaan benda-benda, keberadaan objeknya. Maka dia transenden, dia keluar, dia membaca objeknya, dunia itu. Jadi manusia keluar dari dunia. Jadi ini manusia, ini dunia. Karena manusia mencoba membaca, ini apa ya gitu kan, ontologis kan gitu. Kalau dulu dia di dalam, maka ini antitesis nih, perlawanan. Jadi di dalam. Penyakitnya di ontologis itu namanya substansialisme. Jadi dia terlalu substansi, menafikan hal-hal yang formal gitu, karena dia terlalu substantif. Buku ini sih detail sekali ya, dia dari sudut beberapa karya seni ya dibahas oleh buku ini. Tapi saya cuman ini malam ini hanya mau cerita di tahapan perubahannya. Jadi tadi kedua ontologis, nah penyakitnya substansialisme. Nah yang ketiga adalah fungsional. Fungsional itu ketika manusia sebagai subjek mulai memahami bahwa jika dia mempengaruhi objeknya, objek itu pun dunia, itu pun mempengaruhi dirinya gitu. Sehingga fungsional itu kurvanya kebuka gini. Konon ini yang jadi ide saya menulis buku pertama, kita dua kurva saling terbuka. Jadi ternyata mempengaruhi itu ternyata dipengaruhi juga gitu. Betul kan? Jadi fungsional itu saling memfungsikan. Jadi mulai terbuka. Nah, ini kan sebenarnya cara pandang yang kalau dari teori yang awal tadi, ya ini sintesis kan, sintesa antara tadi melawan, dia keluar menjadi sesuatu yang berbeda, antitesis, tapi ternyata masih harus membuka, mensintesakan. Penyakitnya di fungsional itu kalau di buku ini operasionalisme katanya. Jadi kita terjebak pada operasi-operasi yang diciptakan sendiri. Jadi kita ruwet. Sebenarnya operasionalisme ini sangat terasa di kehidupan kita sehari-hari sekarang ini.
setelah informasi kemajuan teknologi semakin canggih, terkadang kita terjebak pada hal-hal yang sebenarnya kita yang membuatnya gitu. Itu operasionalisme. Digambarkan kalau buku ini karena tahun itu ya belum canggih sekarang, tapi si penulis ini sudah membayangkan bagaimana ada seorang duduk dengan banyak remote control, nah dia sudah tidak mau bergerak. Dia udah mager karena semuanya sudah dalam dia mampu menggerakkan semuanya tanpa harus effort gitu ya, tanpa berdiri. Nah, itu di sini ada. Oke ya, kebayang ya. Jadi di bab tahapan budaya dibagi ada kayaknya di 3 bab dalam sini ya. Tadi mitos, ontologis, dan fungsional tadi. Seperti kalau kita membandingkan teori yang pertama, tesis, antitesis, sintesis. Gitu ya. Nah, melengkapinya saya buku ini. Ini juga kayaknya belum lama saya bahas, demokrasi dan budaya birokrasi. Tapi ini juga cuma saya ambil 1 halaman aja sebenarnya. Semoga saya nemu. Saya tadi lupa, belum tak kasih pembatas. Ada 1 halaman yang sebenarnya itu menjadi penting di buku ini, yaitu halaman berapa ya? Aduh. Karena di situ itu kelihatan peta jalannya. Coba ya. Maaf. Kok tadi lupa aku nggak tak kasih pembatas. Ya. Yang jelas 3 juga sama seperti tesis, sintesis dan tesis, antitesis dan sintesis pun seperti mitos, ontologis dan fungsional. Kalau Kunto Wijaya ngelihatnya pada bagus banget kok, sayang sekali aku nggak nyimpan. Coba ya, halaman 51. Potret perjalanan kesadaran nasional kita ada di halaman 51. Saya sampai tulis halamannya karena nggak bisa kita resume di halaman 51 itu udah. Nah, ini modelnya gini ada. Jadi di sini ini digambarin 3. Ada berapa ya rentang waktu, formasi sosial, sistem pengetahuan. Saya cenderung ke sistem pengetahuannya. Jadi menurut Kunto Wijaya, kesadaran nasional dalam sejarah Indonesia itu mengalami 3 sistem pengetahuan. Ini ya dimirip lagi ya. Mite itu mitos ya, berarti kita terikat. Ya. Lalu ideologi, jadi kita mulai rasional, namun rasional yang subjektif, ideologi. Kemudian baru ilmu ini mulai rasional dan objektif. Di mite ini lahirnya orang-orang keramat, orang-orang yang disakralkan, dukun, orang-orang yang ratu adil, yang gitu-gitu lah ya. Orang-orang wow dipuja-puja. Lalu di ideologi itulah melahirkan politisi karena dia rasional, tapi rasionalnya subjektif berdasarkan cara pandang mereka gitu. Akhirnya lahirnya kan politisi. Jadi idealnya di masyarakat modern, negara yang modern itu kan nanti partai politik itu mewakili ideologi masing-masing kan gitu. Jadi mereka subjektif. Gue mau Indonesia itu kayak begini, gue mau Indonesia kayak begini, ya itu ideologi kan. Nah, tapi di tahap masih harus dilanjutkan kesadaran nasional itu menurut Kunto Wijaya di tahapan yang ketiga, yaitu tahapan ilmu yang melahirkan bukan politisi, melainkan intelektual. Jadi intelektual itu dia rasional dan objektif. Jadi dia tidak ada militansi atau kepentingan kelompoknya gitu. Jadi intelektual itu ya mengabdi pada pengetahuan gitu. Karena itu kalau di teorinya katanya kan profesor itu, gelar profesor itu sebenarnya gelar yang mengikat seseorang yang memiliki kapasitas keilmuan tertentu dan dia harus bersandar pada keilmuan yang dia kuasai. Dia tidak boleh berpihak atau mendapatkan pesanan dari kepentingan lain untuk memberikan argumentasi ilmiahnya, katanya begitu. Jadinya ini ilmu tahapan yang ketiga. Menurut saya ini menarik ya. Jadi ada tiga yang berisi masing-masing 3 gitu ya. 3 teori pertama tadi teori perubahan tentang tesis, antitesis dan sintesis. Lalu yang kedua bukunya Van Perusen, Strategi Budaya, ada mitos, ontologis dan fungsional. Lalu Kunto Wijaya menyampaikan tentang kesadaran nasional dalam sejarah Indonesia
dengan sistem pengetahuan mitos, ya masih sama ya, mirip dengan Van Peursen mitos, tapi terus ada ideologi yang itu bermakna rasional subjektif, dan berkembang ke ilmu pengetahuan yang basisnya adalah rasional objektif. Mitos melahirkan orang-orang keramat, ideologi melahirkan politisi, dan ilmu pengetahuan melahirkan intelektual. Ya, ini ceritanya kemana-mana, tapi sebenarnya terpantik oleh beberapa diskusi atau obrolan di dunia maya, entah itu di media sosial maupun di grup-grup WhatsApp kami, ya, WhatsApp saya, terkait beberapa diskusi keilmuan. Sebenarnya bagus ya, saling sharing pengetahuan gitu-gitu. Atau mungkin di beberapa kasus di media sosial kan banyak nih kasus tentang pendapat seorang ulama diserang oleh kelompok lain gitu-gitu kan. Saya melihatnya justru pada kerangka ini, tahapan ini. Kalau kita masih berseteru atas perbedaan dan berseterunya secara emosional, berarti kan ini tahapannya belum nyampe mentok di pengetahuan tadi, atau fungsional kalau di cara pandang Van Peursen, atau sintesis dalam cara pandang teori perubahan, ya kan? Ketika kita berpikir bahwa kita masih tidak nyaman dengan perbedaan. Contoh, ini ada satu grup WhatsApp yang berdiskusi, sebenarnya karena ini komunitas sastra tentunya, jadi akhir bahasannya bahasan genre-genre sastra yang dibahas dengan cara yang menarik sebenarnya. Kalau saya tertarik, saya suka menikmati paparan beberapa teman gitu. Tapi memang godaan memaparkan sesuatu itu adalah kita tergoda untuk tanda petik genit menyampaikan apa yang kita ketahui gitu, tanpa mempertimbangkan menyampaikan seluruh yang kita ketahui itu belum tentu bermanfaat untuk komunitas gitu, untuk satu komunal, untuk secara komunal, betul kan? Ketika saya menyampaikan hal-hal yang saya yakini, hal yang saya mengerti, ternyata dengan disampaikannya justru menimbulkan, contoh misalnya kita membangunkan pihak-pihak yang berbeda, terus akhirnya beradu argumen bagus sebenarnya, tapi ketika akhirnya munculnya reaksi emosional, kan tentu menjadi tidak produktif, ya, kontraproduktif, menjadi kontraproduktif, karena ada momentum menyampaikan, karena kita genit untuk menyampaikan sesuatu yang menurut kita benar, ternyata itu justru tidak efektif membangun tradisi ilmiah kita gitu. Nah, itu menurut saya yang aku kayaknya iya ya, perlu didudukkan lagi sampai dengan ya kalau mau rasional ya rasional yang objektif gitu. Atau ini versi putus saja, tapi bisa dikritisi ya. Kalau saya ngelihat ya, perselisihan di media sosial maupun di grup-grup tadi, WhatsApp tadi ya, ketika diskusi, sebenarnya kan berbeda itu wajar ya, berbeda itu wajar. Justru menurut saya grup-grup atau komunitas yang tanpa perbedaan ya nggak seru lah. Ngelang kayak grup taklimat, grup pengumuman aja kalau gitu caranya kan. Harusnya kan memang ada sesuatu yang memercik terus diperbincangkan gitu. Tapi kan perbincangan itu menjadi tidak menarik ketika emosional. Nah, emosional itu terjadi, ini versi Putu ya, bisa jadi salah. Saya melihat menjadi tidak menarik itu ketika ada dorongan dalam hati kita saat berbeda pendapat ya. Saat itu kita merasa bahwa kita punya kewenangan atas pikiran orang lain gitu. Misalnya kalau ini tuh nggak boleh misalnya, atau contoh yang lagi marak lah, nggak apa-apa lah kita sampaikan. Contoh misalnya ketika bicara musik halal atau haram, itu kan rame ya. Ketika seorang yang berpikir bahwa itu mungkin nggak boleh, musik itu haram atau musik itu halal gitu. Nah, ketika berpikir salah satu pandangan itu, terus dia mikirnya gini, kok bisa sih kok kamu bisa menghalalkan sih gitu. Padahal kenyataannya kan ini kan pandangan gitu. Jangan bertanya kok bisa dong, pasti bisa dong. Kita kan beda pendapat, wajar gitu.
Jadi pertanyaan kok bisa, lalu kita merasa punya kewenangan untuk mengintervensi, dan itulah yang memercikkan atau kalau di suasana ngobrol itu menjadi nggak menarik karena emosional. Kok gitu sih? Kok gitu sih? Padahal sebenarnya wajar lah, nggak usah ditanya karena perbedaan itu wajar sekali. Dan kalaupun mau diperbincangkan, sampaikan saja pandangan-pandangan, argumen kita, selesai. Karena kita nggak ada niatan untuk mempengaruhi orang lain. Saya hanya menyampaikan pandangan kita gitu, mengadu argumen. Dan itu wajar sih. Contoh kalau teman-teman lihat diskusi-diskusi di kampus atau kalau di dunia santri itu kan ada ya Ba'thul Masail kalau di Nahdliyin ya, atau majelis tarjihnya Muhammadiyah, atau di kampus-kampus ya, itu diskusinya luar biasa. Tapi nyaman gitu karena mereka hanya memaparkan pandangan versi mereka gitu. Dengan narasumber macam-macam didudukkan, dituang gitu. Dan selesai gitu ya. Kalaupun nanti harus ada voting dan sebagainya, ya di vote aja gitu. Itu sebagai keputusan organisasi. Tapi ketika keputusan organisasi diketok palu, masih menyisakan orang yang tidak setuju, ya nggak masalah gitu. Karena menurut saya bahkan dalam pandangan agama yang disebut mengapa hukum syariat kalau dalam agama saya misalnya karena Islam disebutnya fikih gitu. Fikih itu kan pemahaman, dan itu membuka ruang bahwa masing-masing memiliki pendapat pribadi ya atas pemahaman itu. Dia bisa bermazhab, dia bisa mengikuti satu ulama tertentu, tapi ketika dia tangkap ya semua itu ada di sini, ada di saringan personal masing-masing, dan kita tidak memiliki kewenangan atas pandangan orang lain, pikiran orang lain. Ya, jadi kemana-mana ya. Tapi saya pikir ini menarik bahasan tentang teori tahapan lah, bukan teori-teori terlalu keren banget ya. Tahapan perubahan dalam dua buku ini, dan ditambah secara umum ada tesis, sintesis, antitesis, tesis, antitesis, sintesis ya. Saya pikir kita perlu melihat tahapan kita sedang di mana perubahan ini, dan kita bisa mengambil titik yang paling pas. Gitu. Kalau bahasa saya itu bahasa warung kopi, tempat-tempat ngopi itu alarmnya kelihatan kok. Alarm kalau obrolan mulai nggak nyaman itu. Saya kan seneng ngopi dan ngobrol-ngobrol sama teman-teman nih. Saat kita ngobrol mengangkat satu tema dan tema ini nggak menarik, kan mereka nggak nangkap. Dan kalau kita tahu tanda petik norma tongkrongan, norma tongkrongan, ya saat itu berhenti, keep aja dulu ya. Jangan tergoda genit untuk ini saya mumpung lagi ngerti loh, saya kan kadang-kadang memang godaannya itu gitu ya, godaan orang yang mengerti itu pengen segera menyampaikan, tapi itu kan itu bisa kalau dalam suasana yang sedang nggak menarik ya tahan aja lah gitu, nggak akan hilang kok, kebenaran itu nggak akan hilang ketika di itu. Atau kalau kita nunggu, bahkan kalau di teori komunikasi itu komunikasi yang interpersonal skill ya. Jadi bukan public speaking ya. Kalau public speaking kita ngomong di depan mimbar nih. Kalau yang interpersonal berarti kan kita berbincang dengan orang lain gitu. Maka ini beberapa referensi yang saya dapatkan, justru kuncinya adalah mendengar. Bukan menyampaikan, tapi mendengar dulu gitu. Mendengar. Kemampuan mendengar lama terus. Karena dengan mendengarkan itu, sementara kita punya value yang ingin kita bawa, misalnya kita mau negosiasi gitu, negosiasi atas sesuatu, kalau value-nya itu kita singkap, kita keep aja dalam ini kita, lalu kita mendengarkan obrolannya, nanti akhirnya kita bisa mengarahkan lawan bincang kita kepada kepada tujuan kita. Tapi kuncinya nih, ini beberapa referensi yang saya baca, kuncinya adalah mendengar, bukan kalau public speaking kan di sini ya, intonasi. Kalau interpersonal skill ya, komunikasi personal itu justru di mendengar. Saya pikir itu norma tongkrongan juga berlaku gitu. Norma tongkrongan. Asal mulai bunyi alarmnya jangan terusin. Atau kalau ada yang mengangkat tema yang kan kadang-kadang para penyuka kerusuhan itu kan mereka menyukai ya, dia mancing. Kalau memang pancingannya seru dan bisa diangkat dalam atmosfer intelektual, nggak apa-apa. Tapi ketika isinya memancing emosional,
abaikan, ignore, ceklik, ignore. Kita alihkan obrolan ke yang lain, dan itu saya pikir lebih sehat. Wallahu a'lam bishawab ya. Semoga obrolan tentang tahapan perubahan ini bisa menjadi pemantik ya. Kalau teman-teman mungkin jadi mikirin yang lain, silakan aja. Oke, Putu Buku kali ini itu tidak bahas satu buku, tapi hanya 2 buku ini dan beberapa percakapan di media sosial tentang perbedaan. Tapi saya bahasnya justru pada tahapan perubahan. Nyambung sih kayaknya. Oke, salam literasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.